Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Gemadika yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan ini di studio kami Gemadika kedatangan sosok anak muda Kabupaten Grobogan yang memberikan inspirasi. Seorang anak muda yang mempunyai jiwa wirausaha, anak muda yang mempunyai semangat spirit yang sangat luar biasa, bisa menjadi sebuah contoh buat anak-anak muda di Kabupaten Grobogan khususnya dan sahabat Gema dimanapun berada. Mari kita sambut, beliau adalah Mas Dery Dwi Mei Wibowo, Siap, sarjana Bapak. pendidikan, magister pendidikan. Siap, Luar selamat pagi. biasa. Selamat Sehat pagi. selalu, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih pada Siap. kesempatan ini sudah hadir di studio kami Gemadika. Mas Dery, Yeah. saya ingin tahu lebih jauh siapa Mas Dery. Mungkin sahabat Gemadika juga ingin tahu siapa sih Mas Dery ini. Mohon bisa dijelaskan profil dari Mas Dery, bisa menjadi sosok anak muda yang memberikan inspirasi sampai saat ini. Silakan Mas Dery. Oke, terima kasih sahabat Gemadika, sahabat Gemadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dari saya. Perkenalkan, yang pertama, nama saya Dery Dwi Mei Wibowo, Mas. Ya, siap. Sarjana pendidikan, magister pendidikan. Baik. Panggilan Dery, gitu. Mas Dery. Nah, panggilan Dery. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk sahabat Gemadika semuanya. Semoga di tahun 2024 ini di hari Natal membawa keberkahan, kepenuhan sukacita untuk kita semuanya. Amin. Dan di tahun baru 2025 kita diberikan semangat baru, rezeki yang melimpah, kesehatan sepenuh hati. Amin. Langsung saja, saya tadi nama Dery Dwi Mei Wibowo, tempat tanggal lahir. Saya lahir di Grobogan 10 Mei 91, Mas. 91. Luar biasa. Tadi, makanya tadi itu anak muda ya, saya 30-an lah, kepala 3 lah. Luar biasa. Itu 91. Dan untuk riwayat pendidikan saya SD di SD 1 Kluwan, Penawangan. SMP 7 Purwodadi di Candi, Mas. Purwodadi ya. Dan SMK saya bukan SMA, SMK Negeri 1 Purwodadi. Purwodadi Ya. juga. Ada yang unik kalau saya bilang SMK, Mas. Betul. Kenapa saya itu SMK malah jurusannya dulu akuntansi, Mas. Akuntansi. Kalau mungkin sahabat-sahabat teman-teman semuanya, SMK dulu akuntansi itu satu kelas cowoknya hanya 2, Mas, saya, Mas. Nah, ini pengalaman pribadi ini, Mas. Luar biasa. Jadi saya tidak tahu, terus terang saja bisa daftar di SMK Negeri 1, nggih. Kebetulan nanti ada teman-teman saya yang melihat, ya saya sampaikan di sini. Saya dulu terus terang saja yang mendaftarkan itu orang tua. Jadi didaftarkan di SMK Negeri 1, saya tidak tahu. Ternyata SMK Negeri 1 itu semua, Mas. Jadi semuanya perempuan kebanyakan. Jadi ya itulah, saya tanya orang tua, kok saya didaftarkan di sini, Pak? Beneran nakal gitu. Bahasanya orang tua beneran nakal, tapi ya itulah, itu sedikit pengalaman. Sebenarnya anak muda itu enggak nakal, Mas, tetapi mencari jati diri. Iya, betul gitu. sekali. Jadi anak muda itu butuh perjuangan, butuh semangat, dan butuh mencari tempat untuk dia itu berkarya. Betul. Lanjut di S1 saya di UGRIS, Mas. Universitas PGRI Semarang. Ya. Tahun 2014 saya lulus S1 jurusan pendidikan matematika, Mas. Matematika. Saya pendidikan matematika, terus S2 lanjut itu, Mas. Lanjut 2 tahun selesai 2017. S2 manajemen pendidikan, Mas. Nah, di situ riwayat pendidikan saya dari SD sampai alhamdulillah di jenjang S2, Mas. Siap. Itu, Mas. Terima kasih. Iya. Mas Dery,
sudah banyak sekali disampaikan itu mengenai profil Mas Dery, dunia pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi sampai menyandang gelar magister pendidikan, itu hal yang sangat luar biasa, proses yang panjang Ya, ya bagi anak muda. Jadi masa anak muda itu sebenarnya kan tadi ada tanda kutip boleh dikatakan mencari jati diri, ya, dibilang nakal dan sebagainya. ya, Tapi Mas Dery tidak menyia-nyiakan masa muda itu. betul. Mas Dery, Mas Dery ini juga seorang yang memberikan inspirasi kepada anak-anak muda di luaran sana, bahwa Mas Dery setelah menempuh jenjang pendidikan sekarang menekuni sebuah birokrasi politik ya Mas Dery ya. Ya. Birokrasi politik bahkan usaha. Ya. Pertanyaan saya agar sahabat Gemadika ini tahu birokrasi politik yang seperti apa sehingga Mas Dery itu tidak memanfaatkan masa muda Mas Dery untuk bercengkrama dengan anak-anak muda, tapi memilih untuk bisa menempatkan diri di posisi di mana birokrasi politik itu benar-benar di situ banyak orang-orang dewasa, orang tua yang bisa menjadi panutan kita. Mas Dery belajar dari mana itu tentang birokrasi politik itu? Coba Mas Dery sampaikan ke sahabat Gemadika. Oke, terima kasih Mas. Sedikit statement atau pertanyaan jenengan menggugah. Ya, menggugah jati diri saya selaku anak muda ya. Anak muda itu pengennya terdepan, pembaruan dan gak ngono-ngono wae kan gitu Mas. Ya, tadi saya lanjutkan untuk riwayat pendidikan. Sebenarnya sebelum ke arah sekarang, saya itu banyak latar belakang yang membuat sekarang itu Mas. Di antaranya dulu saya itu tidak semata-mata sukses langsung S2 dari awal sampai akhir, tidak Mas. Saya berhenti cuti pernah, saya tinggal gitu ya. pernah. Contohnya di pas S1 Mas, saya itu di semester 2. Namanya anak muda Mas. Dulu saya itu punya grup band ya Mas, grup band. Dulu namanya Musik ya. mungkin kalau sahabat-sahabat di tahun 2010-an 2008 ya mengenal nama grup band yang dari Bro Dedi. Namanya The Dangduters ya. The Dangduters itu dulu itu grup band saya Mas. Itu saya dari lulus SMA terus kuliah, di semester 2 saya cuti 2 tahun Mas. Saya tinggalkan perkuliahan, saya di Jakarta. Dan alhamdulillah itu grup band saya diterima di perusahaan musik di nasional Mas waktu itu. Jadi saya sudah menelurkan album dan sudah masuk di Dasat dulu ya, di TV RCTI, di Mantap, di Antv, di Indosiar dan lain sebagainya. Bahkan sudah pernah masuk di Empat Mata Mas, ketemu Mas Tukul dulu. Jadi disitulah saya tidak di dunia pendidikan, saya tidak selamanya mulus Mas. Jadi ada namanya muda ya Mas ya, ada mencari jati diri mana toh yang pas di saya itu di mana. Oh di sini. Saya lalui itu Mas 2 tahun di Jakarta, selesai kontrak, pulang lagi, kuliah lagi. Awal kuliah di S1 itu ya agak Mas, tidak bisa menyesuaikan soalnya jurusannya pendidikan matematika Mas. Jadi harus hafal itu teori kalkulus itu itu kalkulus dan lain sebagainya lah. Mungkin itu yang bikin saya sempat tidak kuat Mas, pengen drop out. Tapi orang tua saya yang selalu menyemangati saya Mas. Iya betul sekali. Menyemangati saya pasti bisa, dan kebetulan orang tua itu backgroundnya PNS Mas, jadi di dinas pendidikan. Jadi beliau menggembleng anak-anaknya. Saya itu 2 bersaudara Mas, laki-laki. Yang kakak saya juga guru BK. Nah jadi menggembleng anak-anaknya, meskipun punya karir yang lain, pendidikan harus sukses. Utamakan pendidikan. Iya betul sekali. Entah itu nanti mau jadi apapun ya kan, kita mau menjadikan. Terus terang gini Mas, belum tentu pendidikan yang kita dapatkan itu sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Betul sekali. Jadi tergantung kembali ke kita sendiri. Makanya
Saya kontrak di Jakarta, sempat berhenti. Singkat cerita, saya kembali, saya lanjutkan, selesai S1. Saya sambil nyun sewu, Mas. Saya ngajar di MI Kluwan, Mas. ASIS itu ya, MI ASIS itu sambil sekolah, kuliah. Itu saya selesaikan. Terus saya dipercaya menjadi yayasan ASIS itu, Mas. Jadi saya yayasan ASIS itu ada MI, ada MTS, ada SMA. Waktu dulu saya jadi yayasan itu pengen punya terobosan perguruan tinggi di ASIS Kluwan itu, Mas. Nah, tapi itu belum tercapai saya, jadi baru di MI diminta di SMA ya, di SMA Kluwan itu sampai wakil kepala sekolah. Terus saya selesaikan S2, selesai. Di luar sekolahan, Mas, saya punya kesibukan. Ceritanya gini, Mas, ceritanya kesibukannya kenapa kok saya bisa di politik, Mas. Nah, ini nyambung ya, politik ya. Ceritanya nyun sewu, dulu bapak saya itu mencalonkan diri menjadi kepala desa di Kluwan, Mas. Nah, gitu. itu tahun kalau nggak salah itu 2013. Ini singkat cerita, saya masih kuliah itu, Mas. Tapi karena anak lanang ya, kan namanya lagu ada anak lanang ya. Jadi saya tahu semua. Walaupun saya tidak terjun langsung, saya tahu politik di desa, Mas. Seperti itu, Mas. Ya kan, sama keluarga itu, sama teman nggak bisa. Nah, saya masih kuliah itu, mendengarkan curhat-curhat dan lain. Politik kok seperti ini ya? Padahal waktu itu dulu orang tua saya masih menjabat di Mas, masih aktif PNS. Aktif di PNS ya. Nah, karena diminta sama masyarakat, ayo Pak, memperbaiki desa, ya kan, mengabdi dan lain. Bapak saya bersedia mengabdikan diri dan mencalonkan, tetapi kondisi nyun sewu, Mas, SDM masyarakat lain menerimanya itu nyun sewu nggih, Mas. Itu tidak sebagai halayak umum. Ora bos kan gitu. Terus biaya politik mahal. Terus serangan pajak dan lain sebagainya itu saya mendengar dari awal mulanya itu, Mas. Nah, singkat cerita, ayah saya nggak jadi, Mas. Ayah saya nggak jadi. Terus saya kuliah lagi, selesai. Nah, 2014 itu ada teman saya yang mencalonkan menjadi anggota DPRD. Nah, rumahnya Kelampok. Ya mungkin kalau nggak temen sih, ya bisa dibilang temen, juga bisa dibilang orang tua, bisa dibilang guru politik saya, Mas. Namanya sekarang beliau udah almarhum. Namanya Pak Muhamin. Ya, Pak Muhamin. Beliau itu transmigrasi di Kabupaten Kerom, Papua sana, Mas. Di Papua. Terus menjadi anggota DPR di Papua. Terus pulang ke sini mencalonkan diri itu, ketemu saya, ngobrol-ngobrol. Nah, itu juga di Partai Nasdem, Mas. Awal-awal Partai Nasdem 2014. Dan alhamdulillah pas waktu itu saya jalan dengan Pak Muhamin, jalan. Namanya saya masih muda, Mas, kayak anak EDW, Mas. Ya, saya diceritain, diomongin. Banyak hal. Makanya tidak seperti kayak temen, seperti kayak guru politik, bapak dan semuanya saya lengkap. Tapi beliau itu belum selesai, Mas. Dia kan 2014 sampai 2014 sampai 2019 ya masa baktinya. Itu beliau sebelum masa purna habis meninggal. Dah wasiat sama saya, Der, nanti kamu tak kader. Kader apa, Pak? Ya disiapke. Nah, belum semuanya menurut saya diberikan. Beliau juga sudah tidak ada, tapi ya kita doakan semoga Bapak Muhamin mendapatkan ya hidayah, dimudahkan. Ya ilmu-ilmunya yang saya serap sampai hari ini bisa bermanfaat. Amin. Itu, Mas. Terus dilanjutkan
Dulu saya belum jadi pengurus partai Mas, masih membantu Pak Muhammad itu. Nah, Pak Muhammad jadi saya sering membantu di dewan. Ya kalau sekarang tuh bahasanya staf ahli Mas. Staf ahli. Ya, TA Mas. Tapi kalau dulu pas 2014 belum ada Mas. Ya yang bayar ya yang make. Mungkin Pak Muhammad yang bayar. Jadi saya buatkan pandangan fraksi. Terus kader-kader dari partai Nasdem itu sering bertemu Pak Muhammad lewatnya saya. Ngomong-ngomong ya saya baru kenal apa menjadi struktur lewat situ Mas. Jadi saya membaur. Singkat cerita di awalnya itu saya menjadi ketua ranting Mas Nasdem Mas. Di Kluan, terus jadi sekretaris DPC Penawangan. Terus jadi ketua DPC Penawangan Partai Nasdem Mas. Terus habis ketua saya naik di kabupaten Mas, di DPD namanya Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Grobogan. Saya menjadi sekretaris itu mulai tahun 2018 Mas. Sebelum pemilu. Kan pemilunya 2019, saya 2018 masuk, yang mana di waktu itu ketuanya itu Haji Muhammad Andi Kurniawan, sarjana teknik, magister teknik. Itu beliau juga aslinya Kuripan, tapi domisilinya di Semarang beliau tuh. Saya sekretarisnya beliau. Beliau nyalon di provinsi dan kebetulan tidak jadi Mas. Tidak jadi, terus 2019 ya. 2019 itu, terus 2020 beliau diganti sama Pak Noni Supartono Mas, orang Piantun Gubuk. Terus 2023 sebelum pemilu Mas, ketua Nasdem DPD Grobogan diganti Pak Atang Irawan. Atang Irawan yang kebetulan itu Nasdem itu ada yang unik Mas. Di Nasdem itu nyon sewu nggih. Tidak ada musda, tidak ada musyawarah daerah atau pencalonan daerah ketua siapa, tidak ada. Semuanya top down. Jadi kebijakan dari atas. Dari DPP, DPW langsung kita jalankan. Makanya sekarang alhamdulillah Mas, dari 2018 sampai 2024 alhamdulillah masih dipercaya menjadi sekretaris DPD Kabupaten Grobogan. Alhamdulillah. Yang mana saya mengucapkan terima kasih lagi. Ini menyinggung Partai Nasdem tadi ya Mas ya. Saya melanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih pada masyarakat Kabupaten Grobogan. Partai Nasdem di pemilu 2024 ini pecah telur Mas. Alhamdulillah. Pecah telur yang awalnya 0 Mas. 0 itu 0 kursi. Di 2014 kita satu fraksi full Mas. 2014. Yang awal pemilu itu Nasdem keluar di sini satu fraksi full, 4 anggota dewan. 2019 habis Mas. Ya kan? Habis. Terus sekarang 2024 alhamdulillah kita dari 0 menjadi 1 Mas. Nah, itu dari kepercayaan masyarakat kepada Nasdem. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga saya mengemban sekretaris DPD nanti bisa menjalankan lah dan bermanfaat untuk masyarakat terutama di Kabupaten Grobogan. Itu Mas. Sungguh sangat luar biasa. Ceritanya panjang sekali Mas. Panjang sekali ini, step by step ini luar biasa Mas Dery. Anak muda yang harusnya memilih jalan yang lain tapi sudah berpikir pandangan luas ke depan untuk kemaslahatan ya masyarakat di Kabupaten Grobogan ini di bidang politik Mas Dery. Tapi saya punya catatan sendiri Mas Dery. Mas Dery ini juga menekuni sebuah usaha. Mungkin usaha apa ini, tapi catatan saya hanya sekilas saja, catatan usaha yang bisa memberikan income ke Mas Giri dan bisa memperkerjakan banyak orang, anak-anak muda apalagi ya untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Jadi Mas Giri ini juga sangat luar biasa, selain membuat usaha tapi memperkerjakan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan. Mas Giri, usaha apa kira-kira yang selama ini ditekuni selain di bidang politik tadi yang ceritanya panjang sekali? Silakan Mas Giri. Oke, tentunya kalau kita di politik itu kan
kepercayaan Mas Iya. yang kita perjuangkan, di mana tadi saya sudah memperjuangkan untuk kemaslahatan orang banyak Iya. dan kebijakan Iya. itu kan sumbernya dari politik. Hmm. Tentunya kalau di politik itu kan harus punya sumber Mas, saya berpikir. Sumbernya dari mana? Ya sedikit alhamdulillah Mas. Saya itu punya usaha. Usahanya itu sudah dari 2018-an Mas. Saya membuat CV di bidang konstruksi Mas. Saya gitu. bidang konstruksi. Ya reka-rekake nyun sewu koyok konco-koncone Mas. Konco-koncone kontraktor ya melok dadi kontrak padahal Mas. Padahal nyun sewu. Saya itu tidak ada pendidikan skill di ya, skill skill yang apapun utama di situ. Ini yang menarik. Saya juga kadang gini Mas. Saya sampai detik ini dan step ini saya juga masih bingung dengan diri saya sendiri. Bingungnya gini, apapun yang saya kerjakan itu kok tidak bisa linier. Makanya saya tadi bilang pendidikan itu belum tentu sama dengan dunia nyata. Kembali ke kita sendiri. Jadi saya punya CV namanya Wibowo Karya. Itu di bidang konstruksi. Terus saya membuat properti sama teman saya Pak Andi tadi di Kalongan itu perumahan. Selesai itu 2020 Mas itu kena COVID Mas. Jadi pas COVID itu ya. Kena COVID itu berhenti semua Mas. Usaha berhenti, semua berhenti. Semua modal sudah kita biurkan di perumahan itu nggak bisa jualan. Akhirnya dalam dunia semuanya penuh tekanan kan, penuh tekanan, kita nggak bisa lepas dari tekanan itu. Nah saya itu membuat terobosan setelah COVID Mas. Saya usaha di bidang plafon Mas, interior, membuat terobosan itu interior, plafon PVC, ya kan, HPL dan lain sebagainya. Tetapi yang uniknya saya tidak toko Mas, tidak toko yang saya konvensional model lama kayak di pasar kayak Tapi sebelum di situ saya dulu pernah menjalani Mas. Saya buat toko. Satu toko itu harus menyiapkan tempatnya, butuh modal. Terus barangnya kita harus standby. Terus lain-lain sebagainya. Jadi butuh modal. Nah, saya karena anak muda Mas pengen terobosan baru. Kenapa butuh supaya tidak butuh itu semua apa? Oh, saya itu membuat media online Mas. Jadi pemasangan plafon PVC lewat media sosial Mas. Digitalisasi itu luar biasa Mas pengaruhnya pas waktu COVID Mas. Gitu. Jadi nyun sewu nggih. Ini sharing-sharing aja. Saya kan karena pernah membuka toko nggak jalan. Jadi terus lari di dunia online. Online saya di media sosial ada Facebook, Instagram itu Mas. Saya sponsorkan. Di situ kita bisa memasarkan dan bisa tepat sasaran Mas. Yang terakhir itu bisa mempermurah biaya Mas. Biaya yang tadi kita nggak perlu buat toko, terus kita nggak perlu nyetok banyak, terus kita nggak perlu modal bayar pegawai dan lain sebagainya. Langsung kita bypass, butuh langsung kita kerjakan langsung dari pabrik Mas. Saya bekerja sama di gudang pabrik Semarang. Jadi saya kerjakan langsung. Jadi insya Allah harga terjangkau tapi kualitasnya juga tidak luar biasa. Tidak meninggalkan kualitas yang bagus. Itu Mas, itu pengalaman dari ya sedikit ujian ya, semua itu kan pasti akan mengalami ujian-ujian ya Mas, dalam kita entrepreneur, berusaha, berpolitik, berkarir, semuanya pasti kita diuji. Dan jangan sampai kita patah semangat. Betul. Gitu Mas. Mencoba dan mencoba pasti ada solusi. Itu Mas. Mas Dery. Dari cerita tadi satu hal yang perlu disampaikan ke sahabat Gema. Sebenarnya motivasi apa yang menjadikan Mas Dery
sampai saat ini menjadi anak muda yang apa ya, di luar, berbeda dengan anak muda yang lain. Satu hal Mas Heri, itu motivasinya saja untuk sahabat Gemadika, agar sahabat Gemadika terutama yang muda-muda ini mempunyai semangat, spirit yang luar biasa, bisa contoh hal-hal yang baik kepada anak muda yang lain gitu. Terima kasih. Ya, anu ya Mas ya. Sebenarnya itu kalau menurut saya pribadi karena keterpaksaan. Awal dari kita dipaksa ya Mas. Iya. Keterpaksaan. Jadi kita harus mau ndak mau harus melompat, berlari, dan namanya kehidupan itu Mas, kehidupan. Kalau saya kan masih muda, jadi saya keluar dari zona nyaman Mas, keluar dari zona nyaman. Jadi nyon sewu, kalau saya nyon sewu Mas, sampai hari ini pun saya juga berpikir, lah ngopo cek nom duwe jasa S1 S2 bergelut di dunia politik, usaha, mending ya kan mencari kenyamanan, daftar PNS, P3K atau yang lain sebagainya, itu kan di bank atau lain sebagainya kan tinggal berangkat pulang berangkat ya kan, menikmati. Saya keluar dari zona nyaman itu Mas. Saya sedikit menggelitik di hati saya Mas. Mungkin ya alhamdulillah Mas, yang saya perjuangkan ini bermanfaat untuk keluarga saya sendiri terutama untuk keluarga. Saya di 2000 sebelum Covid Mas, 2019 ya. Saya umroh umroh sama istri. Alhamdulillah. Jadi di waktu usia 2020 ya, masih umur 29-an saya umroh. Jadi sejatinya kehidupan itu semuanya saling berkaitan Mas. Gitu ya. Jadi kita harus berjalan, berusaha semaksimal mungkin kita kerjakan. Yang mau sabar gitu, sabar, ikhtiar, pasti nanti akan temu jalannya Mas. Gitu. Jadi kita ikuti aja. Ya ibarat kata, kalau saya nyun sewu dari awal tadi keluar dari zona nyaman, terus keluar dari zona nyaman, keterpaksaan harus mau berlari ya kan, mau berlari dan terus berusaha. Ide-ide nanti pasti akan muncul. Ide-ide itu akan muncul sendirinya ketika kita mau berusaha. Yakin aja, jangan saya keterbatasan ini Pak, itu apa? Jangan mikir itu. Insya Allah Maha Kaya kan, Maha segalanya. Yang penting jangan lupa ikhtiar, sholat ya, berdoa pada Yang Maha Kuasa. Hasil kita pasrahkan yang di atas. Itu Mas dari saya. Gitu, luar biasa. Iya. Doa, usaha ya. Ya, doa, usaha ya. Diiringi ikhtiar. Yang kesabaran ya. Tambah lagi yang pertama, restu orang tua Mas. Nah, itu pasti. Jangan sampai ini untuk pesan untuk anak muda nih. Jangan sampai usaha kita, ikhtiar kita, ya kan? Kerja kita tidak diridhoi oleh orang tua. Jangan. Itu kita yang repot Mas. Seminimal mungkin kita harus cerita, ngomong, ngobrol ya sama orang tua. Pak, saya punya keinginan ini, butuh doanya. Tidak butuh lebih. Minimal itu, doa itu sudah menjadi jimat ya. Jimat untuk kita berjalan, berjuang, menghadapi. Alhamdulillah dari karir nyon sewu Mas, saya tidak sukses Mas. Sukses itu relatif Mas. Sukses itu relatif, tapi minimal saya sudah menikmati, pernah merasakan. Di Jakarta tadi saya sudah ceritakan kan, di Grobogan saya selaku sekretaris DPD 3 ketua Mas. Ketua berbeda, artinya kan nyon sewu ya pasti mungkin saya punya keahlian di situ. Kalau saya tidak punya keahlian di situ, saya nggak mungkin sampai lama seperti itu Mas. Kan gitu. Iya, betul sekali. Ini tuh Mas. Luar biasa Mas dari ini. Malah rada tegang ini Mas. Ya, cerita-cerita masa lalu, masa kini ya. Mas. Ini benar-benar sosok anak muda yang memberikan inspirasi Mas Diri. Jadi anak muda
Mungkin ada apa ya istilah agen perubahan apa ya? Ya. Dari Mas Dery ya. Belum disampaikan ini. Oke. Silakan Gini. disampaikan apa Pak? Sebelum ini waktunya setengah jam Mas, sudah selesai Mas ya. Ini terakhir nih dari saya selaku saya juga kebetulan menjabat sebagai sekretaris DPD Kabupaten Grobogan sampai 2024 ini. Saya mengucapkan terima kasih pada masyarakat. Tadi yang disampaikan Mas Tohari nggih, agen perubahan. Benar. Pemuda itu adalah sumber dari perubahan itu. Jangan sampai pemuda itu tidak membawa aura perubahan, Mas. Iya. Ngene wae kan ngono. Harus menjadi aura. Lihat pemuda aja sudah menjadi sumber, Mas. Iya. Oh, sumber dari perubahan itu. Nah, makanya Partai Nasdem itu kan jenggolnya adalah restorasi, Mas. Restorasi. Gerakan perubahan, restorasi. Artinya apa? Mengembalikan, menyempurnakan, ya kan? Terus memperbaiki sesuatu yang kurang pas. Nah, terutama di Kabupaten Grobogan, Partai Nasdem hadir juga di pemilu pilkada kemarin. Kita di bulan Mei, Mas, tanggal 2 Mei itu Partai Nasdem membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Dan alhamdulillah waktu itu ada yang daftar, ada 3 ya. Salah satunya Pak Setio Hadi yang sekarang bupati terpilih itu, Mas. Nah, Nasdem juga memberikan contoh, Mas. Nyun sewu, Nasdem itu tanpa mahar, Mas. Jadi kita mendukung Pak Setio Hadi itu awal, Mas. Semua partai belum ada. Partai PDI pun sendiri yang awal dari partainya Pak Hadi sendiri belum mendukung. Jadi kita berikan rekomendasi. Saya ajak Pak Setio Hadi ke Jakarta ke DPP dan diberikan rekomendasi tanpa mahar, Mas. Tujuannya apa? Partai Nasdem itu memangkas biaya, memangkas biaya-biaya politik yang transaksional yang mahal dan nanti ujung-ujungnya adalah menyengsarakan masyarakat dan imbasnya kepada masyarakat. Makanya gitu. Tanpa mahar, Mas, itu. Alhamdulillah di pilkada kemarin usungan dari Partai Nasdem yakni Pak Setio Hadi dan Pak Sugeng Prasetyo menjadi pemenang atau menjadi bupati terpilih dan wakil bupati terpilih. Di gubernur kita mendukung Pak Lutfi ya, Pak Lutfi dan Gus Yasin menjadi gubernur dan alhamdulillah juga terpilih. Itu sama, kita tanpa mahar, gerakan perubahan dan monggo kita kembalikan ke masyarakat. Demokrasi yang serba liberal ini terbuka, one vote, one pilihan ya kan, one vote, one pilihan. Jadi satu suara satu orang, semuanya sama, Mas. Mbah kuwi tukang beca, ya kan? Mbah kuwi bos, mbah kuwi di perusahaan, suaranya ya juga satu. Jadi semuanya sama. Nah, ini yang menarik. Yang info terkini itu kan politik biaya mahal, Mas. Ya kan? Yang akan dikembalikan di DPR ya, Mas. Jadi itu kalau dari Partai Nasdem itu ya harus dikaji ulang. Dikaji secara komprehensif, kita mengambil ya kan pandangan dari akademisi, dari NGO, dari ormas dan lain pelaku KPU, Bawaslu, kita selesaikan apa tuh yang mahal. Tujuan demokrasi kita kembalikan. Kalau Nasdem sih mendukung aja. Partai Nasdem khususnya DPD Grobogan mendukung aja. Karena apa? Setelah Pak Prabowo memenangkan menjadi presiden, itu Partai Nasdem mendukung, Mas. Mendukung apapun kebijakan dari presiden. Tetapi asal untuk kesejahteraan, ya kan, peningkatan kemakmuran, perubahan di Indonesia sendiri. Itu, Mas. Itu ya. Nah, terima kasih. Pesan kepada sahabat Gema, terutama anak-anak muda. Nah, di bidang politik, sekarang di bidang usaha. Ini bidang usaha.
pesan yang perlu disampaikan sedikit saja agar anak-anak muda ini tidak takut gagal akan kegagalan itu, Mas Diri. Silakan Mas Diri. Oke, anggap aja kegagalan sudah biasa, Mas. Mm-mm. Nanti lama-lama juga terbiasa sukses. Oh, gitu. Jadi itu dibenamkan aja. Gagal sudah biasa, nanti lama-lama sukses. Oke. Jadi nggak ada sesuatu hal apapun kalau sudah ditekuni nggak membuahkan hasil. Pasti membuahkan hasil. Tapi kadang hasilnya itu kita tidak tahu, tidak rasakan secara impact langsung apa toh. Yang kita rasakan tidak secara yang lain. Jadi jangan takut berusaha dan jangan takut menjadi agen perubahan. Kalau tidak ada yang pas di sekeliling kita benarkan. Jangan takutlah, kita tegur. Sekarang Mas, sudah tidak ada zamannya lagi senior, ya kan? Junior, tidak ada. Semuanya 2045 itu Indonesia Mas. Betul sekali. Semua yang ada di Indonesia itu semuanya muda. Ya, makanya kita harus berperan aktif dan harus menjadi agen perubahan untuk minimal untuk kita sendirilah. Dan nanti bermanfaat untuk sekeliling, syukur di sekabupaten Grobogan. Itu Mas. Terima kasih Mas Giri. Luar biasa. Mas Giri sebagai penutup kami sampaikan terima kasih Mas Giri sudah hadir di studio kami Gemadika. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain waktu Mas Giri bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang apapun itu, tentang Mas Giri dan sebagainya. Terima kasih atas nama kru dan host dari Gemadika. Kami akhiri sahabat Gemadika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Diri. Terima kasih Mas.